Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Saskia Reski, NIM 601001250066, kelas 2C Teknik Arsitektur. Di sini saya akan mempresentasikan hasil gambar saya, yaitu kafe dan klinik. Jadi site plan saya ini berlokasi di dekat gedung FKIK, yaitu Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Nah, adapun kita bisa lihat di sini jalanan di sekitar site saya itu jalan satu arah. Jadi orang mulai berkendara itu dari sini ke sini. Nah, terus untuk pengendara masuk ke area kafe saya, jadi lewat sini. Terus ini parkiran mobil. Terus keluarnya lewat sini. Dan ini parkiran motor. Dan keluar dari kafe kan lewat sini. Nah, masuknya lewat sini. Nah, terus untuk pengunjung jika ingin memasuki kafe saya, yaitu dengan lewat sini. Di sini ada pintu masuk, ini pintu utama ya. Nah, di sini area indoor cafe sini. Terus di sini pintu untuk ke outdoor. Nah, ini outdoornya yang ini ya. Jadi di sini saya akan membahas Dena lantai 1, yaitu area cafe. Ini ada akses pintu utama untuk para pengunjung masuk. Nah, setelah masuk, di sini ada area indoor cafe, ada meja, kursi. Nah, setelah itu, kalau pengunjung ingin melakukan pemesanan makanan, bisa langsung ke order area di sini. Nah, jadi order areanya ini disengaja didekatkan dengan dapur agar staf cafe lebih mudah untuk membawa pesanan pengunjung ke dapur karena berdekatan. Nah, terus untuk akses ke outdoor itu lewat sini, pintu samping ini ada akses ke outdoor. Nah, terus di kafe saya ini menyediakan 2 WC. Yang pertama ada WC laki-laki dan ada WC perempuan, dan dilengkapi dengan 1 wastafel juga. Nah, terus di kafe saya ini menyediakan 1 ruang staff untuk staff misalnya untuk berganti pakaian atau untuk istirahat, dia bisa di sini di ruang staff. Dan di kafe saya juga menyediakan 1 WC staff ya, untuk staff buang air di sini khusus untuk WC staff. Nah, terus ada gudang di kafe saya, tempat penyimpanan bahan makanan atau untuk stok barang ya. Terus di sini ada loading dock. Nah, jadi loading dock ini misalnya ada mobil supplier bahan makanan datang ke kafe saya, jadi nanti mobilnya itu dia parkir di sini. Terus mobil itu menurunkan muatannya atau barang-barang yang mau di stok, terus diangkut ke gudang gitu. Ya. Terus misalnya kalau kafe ini masih pagi sekali ya, baru mau buka. Jadi staffnya itu dia lewat samping. Jadi dia tidak lewat sini, tidak lewat pintu utama, dia lewat samping, lewat loading dock. Karena di sini ada pintu langsung ke ruang staff. Jadi staffnya bisa langsung ganti baju untuk mempersiapkan kafe ya, misalnya membersihkan. Jadi staffnya dia prepare ya untuk menyiapkan kafe ini, untuk membersihkan dan segala macam. Terus ada dapur. Nah, dapurnya ini untuk koki dan staf koki ya, membuat pesanan pelanggan. Nah, terus di sini ada tangga untuk akses ke lantai 2. Nah, di mana lantai 2 itu lantai 2 itu dia klinik. Jadi misalnya kalau ada pasien yang ingin datang memeriksa di klinik saya, ya, jadi aksesnya lewat tangga ini di samping ya. Ini. Karena konsep kafe ini kan ada 2, kafe dan klinik. Nah, jadi kafenya saya letakkan di lantai 1 ini, dan kliniknya saya letakkan di lantai 2. Nah, kita lanjut ke lantai 2. Di mana lantai 2 seperti yang saya bilang tadi, kalau di gambar ini ada 2 konsep, yaitu kafe dan klinik. Nah, jadi kliniknya itu saya letakkan di lantai 2. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di Dena ini. Jadi ini tangga yang saya sebutkan tadi, akses untuk naik ke lantai 2. Nah, ini kita lewat sini naik. Terus pas kita naik itu di sini ada pintu untuk masuk ke area klinik. Nah, di sini ada di samping pintu ada loket antri, di mana pasien jika ingin mengambil nomor antrian bisa langsung ke sini. Dan
pasien yang ingin menunggu antriannya disebut bisa menunggu di sini. Sini ada ruang tunggu, ada kursi. Nah, sengaja saya buatkan apotiknya berdekatan dengan loket antrian agar pasien misalnya kalau sudah melakukan pemeriksaan terus ingin mengambil obat di apotik dan melakukan payment atau pembayaran ya, bisa langsung satu kali jalan ya ke apotik, langsung ambil obat terus lakukan pembayaran di sini di loket antri gitu. Jadi satu kali jalan. Nah, terus di sini saya menyediakan 2 ruang dokter. Nah, di sini ini ruang dokter 1 dan ini ruang dokter 2. Untuk pasien melakukan konsultasi ya sama dokter ya bisa masuk ke 2 ruang ini. Nah, terus saya juga menyediakan 2 ruang pemeriksaan. Nah, di sini ruang pemeriksaan 1 dan ruang pemeriksaan 2 untuk pasien melakukan pemeriksaan ya seperti itulah. Terus saya juga menyediakan musola di sini di lantai 2 untuk kalau misalnya sudah istirahat ya mau sholat. Nah, di sini ada musola. Dan akses untuk ke tempat wudhu itu kita masuk lewat sini, lewat musola. Jadi kita masuk lewat musola di sini, terus di sini masuk ke tempat wudhu. Nah, di sini. Jadi kalau mau berwudhu itu masuknya lewat sini, lewat musola. Nah, terus saya sediakan 2 WC ya, seperti di lantai 1 tadi. Saya menyediakan 2 WC laki-laki dan WC perempuan. Terus saya menyediakan 1 wastafel juga. Dan saya juga menyediakan 1 ruang staff di sini. Nah, di sini ada ruang manajer juga dan saya menyediakan 1 ruang kelola. Misalnya kalau ada mau melakukan evaluasi atau rapat ya bisa di sini di ruang kelola. Saya menggunakan konsep yaitu pragmatik, tema yang mengikuti fungsi bangunan. Jadi kafe ini temanya itu dia mengikuti fungsi bangunan karena saya pakai konsep pragmatik. Terus nama kafe ini yaitu Tera Cafe. Maknanya yaitu menggabungkan suasana alami, hangat dan nyaman dengan fungsi perawatan kesehatan sehingga pengunjung bisa merasa tenang saat bersantai maupun berobat. Dan makna nama kafe ini yaitu berasal dari kata Tera yang berarti bumi dan care yang berarti peduli. Bangunan kafenya yaitu dengan menggabungkan fungsi kafe dan medical clinic dalam satu bangunan yang efisien dan fungsional. Saya menggunakan atap pelana dengan penutup genteng flat beton warna hitam. Nah, terus di sini ada tanaman hias. Saya berikan tanaman hias agar kesannya lebih lebih natural begitu. Terus ada wall panel kayu dengan finishing wood stain dan pelapis clear coating outdoor berbasis air tahan cuaca dan sinar UV. Nah, terus di sini saya menggunakan dinding bata dengan plesteran dan diaci. Finishingnya yaitu cat eksterior warna krim. Jendelanya di sini saya menggunakan jendela kaca mati, rangka aluminium warna hitam dan kaca tempered. Gunakan wall panel kayu, finishing wood stain dan pelapis clear coating outdoor berbasis air, tahan cuaca dan sinar UV. Nah, terus di sini saya menggunakan curtain wall kaca tempered warna abu-abu muda. Ini jendela yang di lantai 2 ini, jendela awning rangka aluminium dan kaca tempered. Terus di sini saya menggunakan jendela kaca mati, rangka aluminium warna hitam dan kaca tempered. Terus di sini pintunya menggunakan pintu kaca rangka aluminium warna hitam, kaca mati di bagian atas sini, kaca mati. Itulah tadi penjelasan mengenai desain kafe dan klinik saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.